disebut sebagai gubernur terbodoh, bahkan menjadi gubernur terbodoh sedunia. Jadi kasus Harun Masiku itu ada dua masalahnya. Pertama, ketidakpatuhan pada sistem pemilu proporsional daftar terbuka dengan suara terbanyak. Yang kedua adalah pemaksaan caleg-caleg favorit elit lah. Hasto Kristianto, agar melaporkan bukti dokumen skandal pejabat negara. Menanggapi saran KPK, Guntur mengingatkan supaya lembaga antirasuah itu lebih baik berfokus pada kasus yang mandek. Kemarin kita dikejutkan dengan sebuah video. Itu ada event di mana mantan-mantan gubernur Jakarta tuh pada ngumpul. Nah, yang mengejutkan adalah di video di mana mantan-mantan gubernur ini ngumpul, ada Anies Baswedan dan juga Ahok alias Basuki Cahayapurnama rangkul-rangkulan, saling lempar senyum. Ini membuat kita semuanya agak, hey, kok bisa gitu kan. Makanya politik jangan fanatik teman-teman. Politisi itu kayak bunglon lah. Pagi mencaci, sore bisa memuji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Hari ini saya ingin ngobrol-ngobrol soal kondisi Jakarta dan Gubernur Anies Baswedan yang pada hari-hari ini mendapat penghargaan dari Google disebut sebagai gubernur terbodoh, bahkan menjadi gubernur terbodoh sedunia. Jadi kalau Anda mengetik di Google gubernur terbodoh atau gubernur terbodoh sedunia, maka yang akan muncul pertama kali namanya adalah Anies Baswedan. Baik itu di kategori berita, ataupun di video, ataupun di foto, muncul semuanya adalah Anies Baswedan. Kenapa Anies Baswedan masuk sebagai gubernur terbodoh di Google? Menurut saya banyak jawabannya, tapi mungkin kita bicara soal banjir saja ya. Yang kita ingat ada omongan dari Anies Baswedan sebelum dia menjadi gubernur, kata dia membuang air ke laut itu melawan sunnatullah, kata dia. Kata dia air itu harus dimasukkan ke dalam tanah, ke dalam bumi. Nah, ini juga ungkapan yang bodoh. Ya kalau airnya sedikit, kalau seperti banjir, ya, kalau airnya air seperti air bah, bagaimana memasukkan ke dalam tanah? Ya memang harus dibuang ke laut. Namanya sungai, air itu mengalir ke laut. Ya kalau airnya sedikit, bikin biopori nggak masalah. Tapi kalau air banyak, ya harus dibuang ke laut. Nah itu salah satu kebodohan dari Anies Baswedan terkait soal banjir. Kemudian yang lain juga ungkapan yang bodoh dari Anies Baswedan ketika dia hanya bicara tapi tidak melakukan apa-apa. Misalnya apa? Dia itu menolak normalisasi sungai. Dia mengusulkan naturalisasi, tapi tidak dilakukan. Kemudian dia ngomong soal membuat lubang, biopori maksudnya kan. Dia juga tidak lakukan. Akhirnya apa? Ya Jakarta kebanjiran. Bahkan banjir tahun 2020 adalah banjir yang terparah setelah 5 tahun terakhir ini. Itu yang membuat dia disebut sebagai gubernur terbodoh di Google. Kemudian bodoh juga dari Anies Baswedan adalah dia lebih suka kerja bakti daripada mencegah banjir. Ibaratnya rumah kita bocor. Orang bodoh lebih suka ngepel, bersihin air daripada menambal yang bocor. Nah itu Anies Baswedan. Dia bukan kerja untuk mencegah banjir, tapi malah kerja bakti. Ya kenapa? Ya mungkin suka foto-foto, diliput oleh wartawan dan sebagainya buat pencitraan, mungkin itu. Kemudian salah satu kerjaan menurut saya tindakan yang bodoh, ketika Anies Baswedan ikut kerja bakti hanya pakai tangan dia. Ya, pakai tangan dia, ikut bersih-bersih. Itu menurut saya tindakan yang bodoh. Kenapa? Karena Anies Baswedan itu adalah seorang gubernur. Kalau seorang gubernur levelnya bukan kerja bakti dengan tangannya, tapi dengan kekuasaannya, dengan kewenangannya, dengan powernya. Bawa alat berat, ya, bawa truk, bawa pompa. Itu kerja bakti seorang gubernur, bukan dengan tangan kosong hanya mengais-ngais sampah. Kapan selesai Jakarta bersih kalau Anies Baswedan kerja bakti hanya dengan tangannya? Harusnya dia pakai alat-alat berat, bawa itu truk, bawa itu pompa, bersihkan secara serentak. Itu adalah kerja bakti yang cerdas sebagai gubernur. Sesuai tema dari video ini kita ngebahas bagaimana politisi itu bunglon sekali ya. Ini barusan kita nonton satu video dari Guntur Romli. Dulu tuh dia serang habis-habisan seorang Anies Baswedan. Dia seperti ini, dia sebut sebagai gubernur terbodoh sedunia. Padahal di
Pilkada 2024 Jakarta, Guntur Romli itu memfasilitasi suara anak abah yang menginginkan Anies diusung oleh PDIP. Di mana Guntur Romli sekarang kan sebagai kader PDIP begitu. Bahkan Guntur Romli adalah corongnya Hasto yang ngumumin bahwa Hasto punya puluhan video skandal dan seterusnya. Ini kalau dibuka bakal bikin geger publik. Padahal dulu ya dia adalah orang yang menyerang itu semuanya. Tapi sekarang berangkulan, saling dukung, biasa. Jangan fanatis makanya, politisi, bunglon. Pagi bisa mencaci, sore bisa memuji. PDIP terus melawan usai Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto, ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Selain mengumumkan memiliki dokumen skandal pejabat negara yang siap dirilis kapan saja, kini PDIP juga mengungkit 3 kasus besar. Sebelumnya KPK mengimbau Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto, agar melaporkan bukti dokumen skandal pejabat negara. Hal ini disampaikan juru bicara PDIP, Guntur Romli, Rabu, 1 Januari 2025. Menanggapi saran KPK, Guntur mengingatkan supaya lembaga antirasuah itu lebih baik berfokus pada kasus yang mandek. Satu di antaranya adalah dugaan korupsi ekspor biji nikel ilegal yang pernah disinggung almarhum ekonom senior Faisal Basri. Sebagai informasi, Hasto mengklaim memiliki dokumen-dokumen skandal pejabat negara yang saat ini telah dititipkan kepada pengamat militer, Koni Bakri, di Rusia. Dokumen-dokumen itu bakal dirilis sebagai bentuk perlawanan Hasto pasca penetapan tersangka dirinya dalam kasus Harun Masiku. Lantas, apa saja 3 kasus besar yang diungkit PDIP? 1. Dugaan korupsi ekspor biji nikel. Kasus pertama yang disinggung Guntur Romli adalah dugaan ekspor biji nikel. Ia menyebut, dalam pembahasan Faisal Basri, dugaan kasus tersebut telah merugikan negara hingga ratusan triliun. Sebaiknya KPK fokus saja pada kasus-kasus yang lama, yang masih mandek. Dugaan ekspor biji nikel yang merugikan negara ratusan triliun seperti yang disampaikan almarhum Faisal Basri. Kata Guntur, Rabu. Diketahui, Faisal pernah ditanya soal dugaan sejumlah pihak sengaja membuat nikel di Indonesia cepat habis demi kepentingan-kepentingan pihak lain. Faisal lantas menyinggung adanya penyelundupan ekspor biji nikel dari Indonesia sebanyak 5,3 juta ton. Ini PDIP katanya punya 3 skandal kasus selama ini yang udah mereka kumpulin, kemudian meminta KPK untuk menindaklanjuti. Lagi-lagi nih kita balik ke judul dari video ini atau tema video ini ngebahas bagaimana politis itu bisa berubah gitu. 3 skandal kasus yang disebutkan adalah skandal-skandal yang terjadi selama 10 tahun PDIP menjabat. Hey, kan jadi lucu sekali. Bisa jadi ini mempertontonkan borok mereka sendiri kan bisa begitu ya kan? Jadi kasus Harun Masiku itu ada 2 masalah. Yang pertama, ketidakpatuhan pada sistem pemilu proporsional daftar terbuka dengan suara terbanyak. Yang kedua adalah pemaksaan caleg-caleg favorit elit lah, kalau bisa dibilang begitu. Yang pertama begini, kasusnya berawal dari ada caleg di Dapil 1 Sumsel yang meninggal dunia. Namanya Nazarudin Kimas. Ini adiknya Pak Taufik Kimas. Seharusnya kan kalau ada caleg yang meninggal, karena waktu itu meninggalnya kadung surat suara sudah dicetak. Jadi KPU membuat kebijakan, suara yang diberikan kepada Nazarudin Kimas dianggap tetap sah, tapi dihitung untuk suara partai. Sebagai bagian dari pembulat penentuan perolehan kursi. Nah, ketika sudah ada hasil, otomatis kan suara Nazarudin Kimas tidak bisa dihitung lagi. Maka siapa yang akan menjadi caleg terpilih adalah caleg dengan suara terbanyak berikutnya. Nah, dari sana kemudian, didapatlah data bahwa caleg yang memperoleh suara terbanyak di Dapil Sumsel 1 itu namanya Reski Aprilia. Harun Masiku itu nomor urut 6 dari 8 caleg. Dan perolehan suaranya juga adalah nomor 6 dari 8 caleg. Tiba-tiba kemudian diajukanlah uji materi ke Mahkamah Agung. Ada putusan Mahkamah Agung nomor 57P/HUM/2019. Intinya adalah Mahkamah Agung mengatakan sah suara dari caleg yang meninggal dunia dihitung untuk suara partai. Kemudian bersuratlah PDIP ini 3 kali ke KPU. Ada 3 surat. Surat yang pertama ditandatangani oleh Bambang Pacul dan Sekjen Hasto. Surat kedua ditandatangani oleh Yasona Lauli dan Sekjen Hasto. Surat yang ketiga ditandatangani oleh Ketum Megawati dan Sekjen Hasto. Kenapa saya bilang ini mengingkari sistem pemilu? Karena yang diminta adalah agar KPU itu menentukan caleg terpilih adalah bukan Reski Aprilia yang memperoleh suara terbanyak, melainkan Harun Masiku yang memperoleh suara terbanyak nomor 6 dari 8 caleg. Dan itu dibalas oleh KPU tidak bisa begitu. Karena kalau sistem pemilu proporsional daftar terbuka suara terbanyak, yang harus menjadi caleg terpilih adalah Reski Aprilia,
bukan Harun Masiku. Dari sisi logika sistem pemilu tidak mungkin Harun Masiku yang menjadi caleg terpilih. Kalau menetapkan Harun Masiku sebagai caleg terpilih, maka KPU satu sudah melanggar sistem pemilu, dan yang kedua KPU sudah melanggar etika sebagai penyelenggara pemilu. Nah, disitulah problemnya dari kasus Harun Masiku ini. Dari sisi pemilu satu tidak patuh pada sistem, yang kedua ternyata memperlihatkan ada favoritisme. Oke, jadi ini menarik ya. Ternyata PDIP juga punya skandal-skandal begitu. Ini orang KPU menjelaskan, membeberkan dengan blak-blakan sekali bagaimana ketika Harun Masiku itu didorong dengan sedikit memaksa untuk dilantik, itu KPU juga resisten alias nolak. Karena nggak mau lah disebut sebagai mengingkari putusan, mengingkari undang-undang, dan mengingkari peraturan gitu. Kalau memang pemilu itu proporsional terbuka dengan suara terbanyak, bukan Harun Masiku, bukan. Ada yang namanya Rizky Aprilia dan orang-orang di bawahnya. Harun Masiku urutan nomor 6, jauh sekali. Tapi orang-orang dari PDIP dengan 3 surat tadi yang sudah disebutkan, di mana ketiga-tiganya ditandatangani oleh Sekjen Hasto, itu meminta Harun Masiku untuk tetap dipaksakan dilantik. Bahkan ada banyak cerita sampai Rizky Aprilia di lobi, kemudian ditemui beberapa kali, sampai di Singapura juga ditemui, sampai undangan pelantikan anggota dewan atas nama Rizky Aprilia ditahan sama Hasto, ditahan biar nggak dilantik. Atau kalau nggak gitu kalau mau ke pelantikan nih undangan saya tahan, syaratnya setelah nanti dilantik kamu mundur. Kok bisa? Kok bisa gitu? Nah, yang menariknya adalah dalam status buronnya, walaupun Harun Masiku ini udah ditetapkan tersangka ya, sampai sekarang dia nggak pernah tertangkap gitu loh. Gue melakukan beberapa wawancara lah secara langsung kepada mantan-mantan penyidik KPK gitu, dan gue menemukan fakta menarik lagi. Ternyata Harun Masiku ini dilindungi, tapi gue nggak bisa bilang siapa yang melindungi dia. Sempat ada juga kejadian di PT IKA yang sebenarnya bisa saja Harun Masiku tertangkap waktu itu, tapi diduga penangkapannya itu dihalangi beberapa pihak yang punya power yang lebih besar. Dari berita yang kita tangkap, dari informasi yang kita tangkap, yang udah keluar di media juga. Pertama itu mantan ketua KPK yang udah terbukti bersalah juga, Firly. Yang kedua ya Pak Hasto ini gitu. Dan ini mulai gak masuk akal lagi. Kenapa dia sangat-sangat dilindungi sebegitunya ya? Itu yang jadi pertanyaan besar di gue gitu. Sampai tokoh-tokoh besar ini rela melakukan hal-hal seperti itu untuk melindungi Harun Masiku ini. Dan bahkan ada rumor juga yang bilang beberapa penyidik KPK yang dikeluarkan atau dipecat karena gak lulus TWK juga berhubungan dengan hal ini gitu. Jadi Firly itu emang bikin skema lah supaya beberapa penyidik yang udah terkenal integritasnya kayak Pak Novel Baswedan itu nggak meneruskan karirnya di KPK. Dan salah satu kasus yang benar-benar muncul di publik ya Harun Masiku ini. Nah, ngomongin soal Pak Firly ini juga, dari salah satu mantan penyidik KPK dan Pak Novel Baswedan pun sudah menyatakan pernyataan di publik kalau selama ini ya kesulitan menangkap Harun Masiku salah satu faktornya ya mantan ketua KPK ini, si Firly ini. Oke. Jadi memang ini jadi makin berkelindan, muter terus gitu istilahnya. Karena dari terbuka satu lubang kecil aja ini bakal jadi lubang yang sangat besar. Maka dari itu ada kepentingan orang-orang untuk melindungi kasus ini tidak terkuak sebegitu besarnya. Kalau memang harus ada yang tertangkap, itu adalah korban-korban yang sengaja disiapkan jadi korban, kan begitu ya. Ini mengerikan berarti ada kasus yang lebih besar di belakangnya. Amin Rais tiba-tiba aja menyerang Jokowi. Mantan ketua MPR ini nampaknya terlalu gampang percaya sama kabar-kabar burung yang saat ini beredar. Sebagai ketua Majelis Syuro Partai Umat, Amin membuat video di mana dia bilang Jokowi udah dinobatkan oleh organisasi OCCRP sebagai salah seorang pemimpin terkorup di dunia. Dia rupanya nggak tahu kalau organisasi jurnalisme investigasi internasional itu udah secara tegas membantah anggapan bahwa mereka menganggap Jokowi sebagai presiden korup. Dalam pernyataan resminya pada 2 Januari, OCCRP menyatakan bahwa mereka tidak memiliki sedikit pun bukti yang menunjukkan Jokowi terlibat dalam korupsi untuk memperoleh keuntungan finansial selama menjabat sebagai presiden. OCCRP menegaskan nama Jokowi memang dinominasikan sebagai pemimpin terkorup oleh sebagian netizen dari berbagai negara di dunia. Tapi mereka nggak percaya gitu aja sama masukan semacam itu. OCCRP menyatakan mereka sendiri tidak memiliki hak untuk menentukan nama-nama siapa aja yang boleh disertakan dalam proses pemilihan.
Dalam proses itulah nama Jokowi muncul. Tapi setelah dipelajari, para juri OCCRP melihat gak ada bukti bahwa Jokowi melakukan korupsi. Penjelasan jujur OCCRP ini menunjukkan bahwa nampaknya ada pihak-pihak tertentu yang dengan sengaja membangun narasi bahwa OCCRP memang udah menetapkan Jokowi sebagai salah seorang koruptor besar di dunia. Di Indonesia ada banyak pihak yang tertipu oleh berita tersebut. Salah satunya ya Amin Rais ini. Saya rasa bukan tertipu ya. Mbah Amin ini ngerasa punya bahan aja. Jadi ini bukan tertipu. Sengaja di recycle, dikasih bumbu baru biar jadi konten ya kan. Udah gitu aja. Kita tahu lah